semuanya, selamat datang di YouTube Indo Spanyol. Di video kali ini aku akan men-share bagaimana pengalamanku mengurus dokumen-dokumen setelah menikah dengan WNA. Dan specifically ya, aku akan menceritakan pengalamanku menikah dengan WNA Spanyol. Oke, jadi yang kepo, yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe dan like, dan jangan kemana-mana. Jadi hari ini adalah hari ke-32 karantina gara-gara corona di Spanyol. Oke, 32 hari sudah saya di rumah saja. Cuma 3 kali sih keluar karena belanja, tapi setelah itu suami saya semua yang belanja. Dan ini make up full karena pertama bosan dan yang kedua ikutan brush challenge. Pass the brush challenge. Itu loh yang kayak gini nih. Yang kayak gitu. Itunya challenge-nya. Oke, jadi kita langsung aja. Aku akan menceritakan pengalamanku tentang mengurus dokumen-dokumen setelah menikah. Yang pasti, pertama congratulations karena yang nonton pasti habis menikah atau mau merencanakan pernikahan. So, semangat. Ini memang agak-agak ribet ya, tapi kita bisa. Kita bisa. Oke, jadi ada 3 yang mau aku share. Yang pertama adalah apa yang harus kamu lakukan. Yang kedua adalah apa yang harus kamu persiapkan. Dan yang ketiga adalah detail langkah-langkahnya. Oke, stay tune. Stay tune. Stay tune. Stay tune. Oke, jadi ada 7 hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah kamu harus memfotokopi. Fotokopi minimal 3 kali. Yang diminta sih 3 ya. Tapi buatlah fotokopi 5 kali. Kemudian fotokopi ini dibawa ke KUA, dilegalisir oleh KUA kecamatan. Kemudian dari KUA kamu pergi ke Kementerian Agama, dilegalisir lagi fotokopinya yang dari KUA ini ke Kemenak. Kemudian setelah itu kamu dapat legalisirnya, pergi ke Kemenhumkam, Kementerian Hukum dan HAM, dilegalisir juga. Setelah itu hasil legalisirnya dibawa ke Kemenlu. Oke? Dilegalisir lagi, Kementerian Luar Negeri. Dari sini sebenarnya proses untuk Indonesianya yang paling tertinggi itu sudah selesai. Jadi setelah Kemenlu, kamu ke translator untuk ditranslate. Dan setelah ditranslate, kamu baru pergi ke kedutaan untuk memberikan semua legalisir tersebut dan translatannya. Kemudian kamu akan dapat Libro de Familia. Oke. Ini adalah buku keluarga. Tada! Ini udah aku sensor. Sensor manual. Sensor manualnya begini. Ya kan? Terus oke, kemudian yang kedua, apa yang harus kamu persiapkan? Di bagian ini aku geser dulu ke sebelah kanan. Karena akan memberikan beberapa gambar ya di sebelah sini. Jadi yang pertama kali apa yang harus kamu lakukan di setelah menikah, pasti pengennya bulan madu ya kan, jalan-jalan sama suami yang tidak punya waktu, alias suaminya cutinya cuma sebentar, jadi habis bulan madu harus balik ke negara asalnya. Tenang saja, jangan khawatir karena semua proses ini bisa dilakukan oleh orang lain asal memberikan surat kuasa. Surat kuasanya harus berbahasa Indonesia ya, karena aku buat bahasa Inggris jadinya harus buat lagi pakai bahasa Indonesia. Apa yang harus kamu persiapkan? Yaitu buku nikah dua-duanya.
diberikan ke orang tersebut ya. Penghulunya itu bilang bahwa satu untuk kita pegangan ketika kita bulan madu kalau ditanya-tanya. Satunya lagi dan ternyata Anda salah Bapak. Karena jadinya aku bawa satu dan satu lagi aku kasih ke adik aku yang aku beri kuasa. Alhasil hari kedua honeymoon aku harus ke JNE dan kirim ke buku nikah langsung ke Jakarta secepat kilat. Ngirimnya jam 4 sore, besok paginya jam 9 pagi sudah sampai di rumah. Jadi bisa langsung melanjutkan lagi perjalanan yang sangat panjang ini. Oke. Buku nikah dua-duanya, lalu kemudian surat kuasa pakai bahasa Indonesia. Surat kuasanya harus dilampirkan dengan KTP ya, KTP WNA dan KTP WNI-nya yang diberi kuasa. Oke. Kemudian semua dokumen yang pernah kamu kasih ke KUA sebelum pernikahan dibawa lagi karena Kementerian Agama meminta ulang. Jangan tanya mengapa, dan harus kutahan mulut ini agar tidak menghujat. Jadi semuanya diminta lagi. Dari fotokopi KTP, paspor, surat izin menikah dari embassy, surat mualaf, surat cerai kalau ada, kemudian harus isi formulir dari Kementerian Agama. Oke, jadi persiapkan itu dulu semuanya sebelum kamu kasih ke orang yang diberi kuasa. Jadi biar enak, lancar, damai. Bulan madunya damai, nggak ada halangan, ya kan? Kemudian Kemenak itu masih manual ya tahun 2019. Kemudian Kemenhumkam kita datang ke kantornya dan ada aplikasi, cuman dibantuin sama petugasnya. Jadi kita masukinnya dituntun sama petugasnya, agak enak. Cuman yang pas di Kemenlu kita harus masukin sendiri di aplikasi. Jadi itu juga dipersiapkan aplikasi Kemenlu-nya. Yang ketiga adalah langkah-langkahnya, oke? Jadi yang pertama, jangan lupa bikin surat kuasa dulu. Bagi yang tidak bisa mengurus sendiri dan diberikan kuasa kepada orang lain, surat kuasanya pakai bahasa Indonesia. Yang kedua adalah fotokopi 3 kali minimal. Yang diminta sih 3 kali, tapi lebih-lebihin lah ya. You know, kenapa? Oke, jadi setelah itu fotokopi ini dibawa ke KUA setempat, dilegalisir. Dari sini legalisirnya dibawa ke Kementerian Agama. Oke. Kementerian Agama ada di Jalan Tamrin. Dan pas di Kementerian Agama ini diminta lagi semua syarat-syarat yang sudah pernah dikasih ke KUA seperti paspor, KTP, surat izin menikah dari embassy, kemudian surat mualaf, kemudian surat cerai kalau ada, dan harus mengisi formulir. Oke. Dari sini 3 hari nunggu. Aku nunggu 3 hari, which is aku pernah baca blog orang, dia nggak usah nunggu katanya sehari. Jadi kalau aku nunggu 3 hari. Dari Kementerian Agama, hasil legalisirnya kita bawa ke Kemenhumkam di Cikini. Oke, di sini kita masukkan semuanya ke dalam program mereka, aplikasi atau website kalau nggak salah. Tapi dibantu sama petugas di komputer mereka di kantornya itu. Jadi kita masukin sendiri, ada petugasnya. Kalau misalkan kita ada kesulitan, kita bisa langsung bertanya, panggil petugasnya. Kemudian kita masukin nomor legalisasi dan pejabat yang menandatangani legalisir tersebut. Oke, masukin semuanya. Kemudian setelah itu nanti kita masukin nomor handphone gitu kan, kalau nggak salah nomor handphone sama nomor email. Jadi udah selesai, kita keluar dari Kemenhumkam. Waktu itu sih 2 jam kalau nggak salah, cepet kok. 1 jam atau 2 jam itu sudah dapat verifikasi dari Kemenhumkam kalau datanya memang beneran valid. Kalau valid, lalu kita dikasih invoice untuk membayar di
sebuah nomor rekening ya. Kemudian kita bayar, aku lupa berapa, kalau nggak salah selembarnya itu 30.000. Kalau nggak salah ya, 25.000, 30.000 selembarnya. Dan setelah bayar, kemudian dan besokannya kita bisa ambil ke Kemenhumkan. Dari situ hasil legalisirnya kita bisa langsung bawa ke Kemenlu di Jalan Pejamun Jakarta Pusat deket Lapangan Banteng. Deket Lapangan Banteng. Oke? Di situ kita harus download aplikasi, masukin ke aplikasi gitu ya. Semua datanya, nomor legalisir dari Kemenhumkamnya, kemudian disitu cepet. Cuman 30 menit kalau nggak salah. Cepet, udah bisa diambil, kemudian hasilnya bisa kita taruh di translator. Cuman butuh difoto dan nanti translatornya yang akan mengirim ke kita dokumen aslinya ya, dengan nomor ininya dia, nomor tersumpahnya dia. Ke translator ini bagi kamu yang pengen punya translator bahasa Spanyol yang secepat kilat, bisa DM aku, oke? Bisa hubungi aku di Instagram ataupun Twitter juga bisa. Pokoknya DM ya, direct message. Aku akan share nomor telepon translator yang super cepat ini. Dia kita kasih hari ini, besok juga sudah bisa kita ambil. Kalaupun berhalangan, besoknya lagi. Itu udah yang paling lama itu 2 hari. Biasanya dia langsung cepat besokannya. Mantep banget emang. Dan embassy-nya sendiri setelah kita memasukkan semua dokumen butuh 5 hari, saudara-saudara. Di situ saat itu suami aku udah deg-degan karena dia cuman punya waktu 4 hari untuk nunggu, alias hari keempat itu dari hari pertama kita masukin ke embassy ya, hari keempat itu dia sudah caw ke luar negeri, balik ke Spanyol. Jadinya pas hari ketiga ini kita agak maksa, kita datang ke embassy untuk beneran kita tunggu, pengennya jadi hari ini. Jadi alhamdulillahnya dibantu sama pihak embassy-nya. Jadi waktu itu kita datang sekitar jam 10 pagi dan dia bilang, "Oke, siangan deh setelah makan siang around jam 1 gitu." Jadi pas jam 1 kita balik lagi sudah selesai. Jadinya kenapa suami aku ngotot banget harus bawa pulang buku keluarga ini, Libro de Familia ini, balik ke Spanyol? Karena dia sudah diberikan izin menikah, tapi ketika balik dia harus membuktikan bahwa dia benar-benar menikah. Jadi izin yang kemarin itu beneran izin beneran. Beneran izin yang tidak dibuat-buat maksudnya. Gitu. Jadi dia ngotot banget bahwa pulang ini udah harus selesai. Jadi tapi bagus juga sih, jadi cepet kelar, selesai semuanya ya kan. Terima kasih udah nonton videoku kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang memang sedang membutuhkan informasi ini. Dan aku kasih bonus paste brush-nya. Dan kalau misalkan ada yang mau bertanya-tanya, bisa di kolom komentar. Mau bertanya siapakah translator yang aku pakai waktu itu, bisa DM aku. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Baru dibawa ke kedutaan. Ulang. Jasmine, Oliver. Quiet.